Petualangan saya berlanjut ingin mengikuti kegiatan pelepas liaran satwa. Masih kerap terjadi satwa liar dari Gunung Sawal yang masuk ke pemukiman. Dan kalau itu terjadi, biasanya dibawa ke BKSDA, diperiksa semuanya baik kesehatan maupun kelayakannya dia untuk nanti kembali ke alam liar. Apakah dia kuat untuk survive di alam liar tersebut, ya Pak. Kucing hutan ini ditemukan di area perkebunan warga. Diduga kucing ini terlepas dari induknya. Kucing hutan bertubuh lebih besar dari kucing domestik. Bulunya berwarna abu-abu gelap dengan corak totol-totol. Kucing hutan juga memiliki ekor yang panjang, bahkan lebih dari setengah panjang badannya. Nah, ini jadi karena emang satwanya sudah dipastikan aman dan sehat dari segala aspeknya, jadi udah bisa kita angkat untuk kita bawa ke alam liar. Dan pastinya harus kita tutup ya Pak atasnya. Boleh. Supaya satwanya nggak stres selama di perjalanan. Sip, makasih Pak. Ini kita udah diikat kencang, semuanya kita langsung berangkat ke tempat pelepas liaran. Oke. Ya. Kucing hutan ini pastinya kita lepaskan di area yang jauh dari masyarakat. Dan kali ini akan kita lepaskan di Blok Awilega, kawasan Sukamarga Satwa Gunung Sawal, Kabupaten Ciamis. Meski disebut kucing hutan, habitatnya tidak hanya di dalam hutan. Hewan ini kerap ditemukan di kawasan pemukiman atau perkebunan warga, terutama yang ekosistemnya masih asri. Biasanya dijumpai di dataran rendah, meski beberapa kali juga ditemukan di dataran tinggi. Lokasi pelepas liaran tidak bisa dilewati mobil biasa, sehingga kami harus menggunakan mobil khusus untuk menembus kontur jalan yang berbatu. Sebenarnya pelepas liaran kucing hutan ini bisa dilakukan kapan saja, bisa pagi, bisa siang, sore, bahkan malam. Jadi disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan juga kapan kucing ini sudah bisa dilepas liarkan. Secara populasi, kucing hutan terbilang masih banyak. Meskipun begitu, kucing hutan tetap harus berada pada habitat aslinya. Lembaga Konservasi Internasional mengklasifikasikan ke dalam satwa liar dilindungi. Sip. Nah, ini kita udah hampir sampai ke tempat pelepas liarannya, tapi karena emang untuk mencapainya kita nggak bisa bawa mobil, jadi ini mau kita bawa jalan kaki ya Pak? Ya boleh, yuk kita buka Pak. Gunung Sawal memiliki topografi bergelombang dengan ketinggian puncak lebih dari 1.700 dengan luas mencapai lebih dari 5.000 hektar. Kawasan konservasi ini menjadi tempat yang nyaman untuk habitat berbagai jenis satwa liar, salah satunya kucing hutan. Nah, ini kita masih harus berjalan kurang lebih 2 km ke dalam hutan. Jadi semakin dalam kita melepas liarkannya, semakin baik. Karena itu bakal menjadi lebih jauh dari pemukiman. Perjalanan yang cukup jauh membuat kami sejenak beristirahat. Perjalanan kami lanjutkan selama lebih dari 1 jam untuk sampai ke lokasi pelepas liaran. Oke, nah jadi emang kita panjang jalan tadi sambil melihat-lihat manakah lokasi yang sesuai sama si kucing hutan ini. Dan emang dia sukanya di tempat yang rimbun ya Pak? Ya. Nah ini kenapa lokasi ini Pak yang dipilih? Karena ini pertama ini batas kawasan antara Sukamarga Satwa Gunung Sawal dan Perum Perhutani. Kebetulan ini habitatnya, salah satu habitatnya, karena ini senangnya di semak-semak belukar gitu. Jadi ini cocok kita lepas di sini. Karena ini emang sudah lokasi tepat, kita bisa langsung lepas liarkan ya Pak? Ya. Oke Pak, udah siap ya? Siap, Oke. tinggal dibuka. Jaga ya Pak? Ya. Nah ini jadi emang kalau dilepas liarkan pasti si kucing hutan ini akan keluar dan mencari jalan. Dia akan memilih yang sesuai dengan habitat aslinya, yaitu semak-semak seperti itu. Dan kita harus hati-hati, harus menjaganya. Jangan sampai dia berbalik arah, menyerang kita, karena kukunya itu tajam sekali. Apalagi kalau berbalik arah dan malah
mengarah kembali ke pemukiman. Nah ini benar nih yang udah dilakukan warga. Kalau ada satwa liar yang masuk ke pemukiman, dilaporkan ke pihak yang berwenang, yaitu BKSDA. Jadi baik manusia maupun satwa liarnya bisa hidup berdampingan dengan damai dan juga lestari. Ikuti jejak saya, jejak petualang!